Observatory tapi bakal kekeh gitu ya. Kekeh bakal kembali dulu ke Observatory. Jadi kayak sowan dulu gitu loh ke tempat keramatnya. Iya, karena dari posisi Evo sendiri dia turun di arah pesawatnya itu dia langsung dapatkan satu launch pad. Tapi kita alihkan dulu di mana udah ada di area pick dengan Boss Nightmare bertemu dengan DG Esports yang dimana Abed sudah menerima damage yang cukup banyak. Boss Aimgat pun berhasil mendapatkan satu pemain di sana. Riza bakal langsung coba terobos masuk ke dalam. Ada dua pemain DG yang berlari, tapi di sini Riza udah langsung terkunci 3 pemain sekaligus dan akhirnya Jafra dengan shotgunnya berhasil menumbangkan seorang Riza. Aimgat masih coba melakukan strafing dan akhirnya berhasil mendapat 1 poin lagi di sini. Terkena headshot dari Jafra sesaat real dan akhirnya DG Esports harus tereliminasi di posisi ke-12. Dan kita di sini Katulistiwa cukup kosong, tapi ternyata ada tim 8 di mana Sam 13 sang kapten kita, sang kapten dunia kita bakal langsung coba dikurung sama 4 pemain sekaligus dari Red Bull Rebellion. Apakah di sini Sam 13 bisa selamat untuk ataupun bisa menculik satu persatu dari tim Red Bull Rebellion? Karena kita lihat di sini memang Red Bull Rebellion itu salah satu tim yang cukup kuat juga untuk bisa melakukan satu fighting pada tim EVOS ya. Ya, ini adalah pertarungan yang menarik apabila sampai terjadi. Dan untuk EVOS Sam 13 juga atau EVOS Sam 13, dia itu terbiasa memisahkan diri dengan 3 rekannya. Ya. Jadi lebih ke untuk memata-matai atau mencari setup posisi yang baik untuk timnya. Nah, dari Sam 13 sendiri posisinya dia nggak sama sekali ketahuin sama Red Bull Rebellion. Itu satu poin plusnya. Dan ketika Sam 13 udah ngenotis di sini ada satu tim dari Red Bull Rebellion, temennya dari 3 tadi yang di observatory langsung rapat ke arah Sam 13 dan akhirnya bisa mencoba cari satu angle shoot untuk bisa melakukan satu knockdown untuk tim Red Bull. Ya, dan Evo sendiri tidak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan open fire. Tadi ada momentum di mana Sam 13 akan melakukan firing, di mana Red Bull Rebellion masuk ke dalam vehicle tapi tidak dilakukan. Dan di sini Red Bull Rebellion bahkan yang melakukan open fire terlebih Mr. dahulu. Home di sana sudah sekarat banget, hati-hati di sini Mr. Home sudah bakal terpick. Ada satu flashbang yang dilempar tapi di sini Mr. 05 cukup pintar untuk menjauh dan Abu di sana berhasil mendapatkan seorang Calvin. Ziko pun menyusul menyisakan Mr. Home dan juga Z. Di sini EVOS udah langsung numbangin 2 pemain sekaligus dari Red Bull Rebellion. Ada satu option blue yang langsung dipasang ke depan. Mr. 05 bakal langsung coba melakukan strafing di sana, tapi dari Z harus terkena knockdown. Satu last man standing kita lihat di sini dari Mr. Home udah berlari keluar, bakal coba curi mobilnya dan ternyata nggak sempat akhirnya. Dan EVOS berhasil menumbangkan Red Bull di posisi ke-11. Ya, pergerakan yang sangat cepat sekali dilakukan oleh EVOS ketika Red Bull open fire. EVOS langsung turun gunung, eksekusi Red Bull, dan ini menjadi posisi ke-12 yang kedua kali buat Red Bull Rebellion. Oke, di sini Street udah langsung taunting ya dengan emotnya. Waduh. Di sana Bapak Free Fire kita atau Bapak IOG ya. Mungkin di sana sudah bakal langsung coba dipulangkan saja karena lobby. Bion udah terkena headshot. 129. Bion di sana udah bakalan langsung tersungkur. Ada satu orang pemain dari Rulgut yang bakalan langsung coba nge-revive seorang Bion dan akhirnya masih sempat ternyata, tapi udah di sisi kirinya udah dikunci. Lord pun berhasil membalaskan knockdown atas Black, tapi di sini Black masih cukup aman kayaknya untuk di-revive. Dan di sini dari 3 pemain atau 2 pemain dari Arrow Wolf sudah langsung coba inisiasi ke arah sisi kiri. Di Lord pun udah langsung terkena knockdown, menyisakan seorang Bion dan juga seorang Rulgut. Ya, tembakan sudah mulai dilakukan oleh Halcyon, di mana Halcyon udah bakal komit langsung fokus ke IOG Bion. Satu-satunya pemain yang tersisa bakal langsung coba dihabisi dan tidak dibiarkan celah di sana. Yes, benar banget. Bion IOG udah nggak punya pilihan lagi karena memang dia udah di open field, tapi kita alihkan lagi ada Boss Nightmare yang lagi-lagi mengamuk di area Mars Electric. Bakal langsung jumpsuit, Piu di sana berduel dengan satu pemain. Ada Fear yang udah sekarat tapi masih kelihatan kakinya, bakal coba tembak lagi. Fear pun masih bisa berhasil untuk lolos, regroup lagi ke belakang dan akhirnya Amek udah terpick up. Di sini Fear dibalaskan lagi, ada Aide ke arah Guns dan Guns pun masih bisa ke counter back, counter play di sana. Ada I'm God sisa sendiri bakal flash play dan akhirnya Boss
Nightmare puas di posisi ke-9. Tapi kita di sini Bigetron sudah langsung coba buka tembakan dan Lovre Kings sudah langsung terdengar dan langsung coba melakukan satu setup untuk bisa meluluhlantahkan tim Bigetron. Iya, fake granate coba dilemparkan oleh Lovre King ke arah Bigetron di sini. Yes, di sini Venom sudah bakal langsung coba jaga tangganya agar mobilitas dari Bigetron cukup bisa diatasi. Tapi kita di sini sudah ada firing juga, masih coba untuk membuat step agar Bigetron kebingungan di mana ke posisi Lovre sebenarnya. Dan dari Venom sudah bakal langsung coba inisiasi masuk. Ada setup granat juga dilemparkan satu buah granat tapi nggak ada siapapun di sana. J pun udah megang satu baretanya, udah bakal langsung ready. Ada spam granat 2 yang bakal langsung coba dilepaskan, tapi Bigetron cukup cepat untuk berpindah ke arah kiri. Iya, dan di sini Anca udah setup dengan MP40-nya. Tembakan dari MP40 seorang Anca, di mana tidak ada hentinya. Langsung aja Anca coba eksekusi, di mana Lovre udah mulai tahan. Ada J yang coba mulai masuk, tembakan coba diberikan. Oke, tembak-tembakan terjadi. Di sini M18 sama 7-nya ada keluar lagi-lagi. Miss away, akan keluarnya mantap. Jauh udah ada tembakan kembali, langsung aja. Jai, M18 sama 7, satu lagi dan wow. Lovre King. Lovre King, ras yang berhasil ini. Yes, Lovre King dengan titel Kings, berarti merajai ya kan? Merajai rumah beton, tapi nggak semulus itu karena udah ada EVOS juga yang langsung datang ngegrab ke rumah beton, di mana Abu sudah bakal langsung satu pop shot keluar ke depan, di mana udah pegang double barrel juga. Kita di sini bakal reset terlebih dahulu, dan di sini Father masih coba menggulung-gulung medkitnya untuk bisa memenuhkan full health point-nya. Dan di sini Abu bakal coba ngancurin keluar yang dipasang, dan Mister 05 terkena satu granat menyisakan 20 HP, tapi udah berhasil Sam 13 mendapatkan seorang Father. Street pun bakal langsung coba memorak-porandakan tim Lovre King. Bakal semua option keluar juga, ada dua pemain EVOS yang langsung terkena down, masih bisa diantisipasi. Misalkan seorang Street, satu pemain lagi, ada baretan dipegang oleh J, bakal dicoba dilepaskan saja. Oke, masih coba untuk terus revive, masih ada satu headshot yang didapatkan oleh J. Street pun berhasil langsung counterplay. Oh my god, EVOS Esport berhasil langsung meratain tim Lovre King. Sengit banget sih pertarungannya cuy. Keluar kanan kiri, tadi proses 3 pemain EVOS sudah terknockdown. Satu Street di sini menjadi satu-satunya penolong yang sangat luar biasa. Ini tuh kayak match, kalau kita kebalik tuh kayak match kedua ketika EVOS dengan IOG sih. Iya, bener banget. Memang Street menjadi kunci ketika memang 3 pemainnya Sam 13, Mr. 05 sama Abu itu terkena down. Dan kita di sini Onyx Law sudah langsung dapetin seorang Rahmat. Fori pun juga tervonis terkena down di sana oleh Zexia, tapi masih bisa untuk melakukan revive karena masih ada satu blocking firing juga yang dimiliki oleh Onyx Ares untuk bisa nge-aim ke arah DG Eternal sendiri. Ya, Jixia coba mulai maju dengan glow yang dimilikinya. Perlahan-lahan tapi pasti ada Raven dari DG Eternal akan berhadapan dengan Onyx. Ya, Onyx udah santai aja sih halusnya. Namun ini ada proses di mana glow-nya udah ngalangin aja sih. Yes. Dan ini jadi satu PR juga buat Onyx Ares masuk ke zona selanjutnya karena di sini DG Eternal udah sampai di zona yang cukup dekat juga untuk masuk lebih leluasa juga. Dan di sini dari Onyx Ares tertahan oleh Fori yang coba untuk terus melakukan satu bait. Dan di sisi lain ada EVOS lagi yang berdua dengan Arrow of Protein, di mana Mr. 05 udah bakal langsung coba lepas tembakan double barrelnya. Jans pun hampir saja terkena down, tapi Mr. 05 dibalaskan lagi dan akhirnya langsung dipulangkan ke lobby. Misalkan seorang Street pun bakal langsung duel dengan MP40. Hasil sedikit lagi, hampir terkena down. Oh, Street di sana juga harus terkena down. Misalkan seorang Abu akan ke Abu di sini save the day untuk EVOS, tapi enggak, masih bisa untuk terus dipertahankan posisinya, di mana di sini Abu menjadi last man standing, masih bisa merevive seorang Street. Iya, dan ini lagi-lagi terulang di mana ketika terkena knockdown mereka nggak fokus sama pemain yang masih hidup, tapi lebih proses ke revive terlebih dahulu buat tambah power, dan pertarungan akan dilanjutkan dengan Edge yang sudah mulai terisi di sini. Lagi-lagi Jans dengan satu daripada pemain EVOS, satu lagi ada Street, lagi-lagi seorang Street. Bahkan pamit baik sekali M18 7-nya Street memutar lagi, revive lagi. Dan ini lagi-lagi terulang. Ini luar biasa sih. Ada lagi tembakan dari seorang Street dengan 2 pemain yang tersisa daripada EVOS. Pakai tembakan terjadi dan berbalik keadaannya, di mana Air Protein pun harus kembali ke lobby. Yes, memang ya satu
yang bisa kita ambil di sini EVOS memang sabar banget ketika temannya terkena down, dia coba menyelesaikan dulu fight-nya, tapi pada akhirnya ada satu pop shot Glual yang bisa menghalangi atau memblocking tembakan, dia langsung nge-revive. Dia nggak mau coba ambil resiko sendirian, dia bakal ngajak temennya untuk bangun lagi bisa ngehajar tim Arrowwolf. Dan di situ tadi Arrowwolf udah 3 pemainnya sekarat gitu kan, dan akhirnya cukup ada satu prediksi jumpsuit yang menurut gua pun juga itu nggak perlu sebenarnya. Iya, padahal tadi ada kemungkinan besar Arrowwolf bisa menang dengan 2 lawan 1, tapi keadaan berbalik menjadi 2 lawan 1 buat EVOS. Yes, dan kita lihat di sini 4 tim tersisa dengan 12 pemain yang masih hidup di zona sekecil ini. Cukup ramai sekali. Kita lihat di sini O'Connor sudah bakal langsung coba naik ke amanin lantai 2 rumah kaya, dan udah ada EVOS Abu juga dan Street yang bakalan coba jaga sisi luarnya di sini. Ya, dan O'Connor sendiri dengan M1887-nya. Kemudian Aura yang masih tetap bertahan di rumah beton. Ini rumah yang agak riskan sih, karena rumah beton tuh bisa didekati dengan ban yang ada di rumah L depannya. Yoi, dan sudah terdengar suara firing di sana. Oh, di sini Abu udah kelihatan nama O'Connor, tapi O'Connor belum bisa menumbangkan seorang Street. Dan di sini Pac-Man bakal coba regroup beberapa teman-temannya. Onyx Rusty Z bakal mencoba keluar dari rumah ayam, dan udah ada pasang dua yang cukup berapat banget, nggak bisa buat masuk ke selanjutnya karena Rusty udah berhasil mendapatkan candu di sana, dan Rusty pun harus terkena oleh zona, dan akhirnya Aura Esports yang menjadi tim yang terakhir juga untuk bisa mendapatkan buyanya di match keempat. I can't turn down the noise, say all the words out of my mind.